Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutia Mutmainah. Saya dari semester 5C, Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Yang saya hormati Ibu Islatifa selaku dosen pengampu pengelolaan kelas. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat, yaitu mendesain prosedur dan rancangan manajemen pengelolaan kelas. Untuk yang pertama, yaitu identifikasi tujuannya, yaitu menjadi guru yang inovatif, menggunakan model discovery learning dengan metode eksperimen untuk membangun pengetahuan dan keterampilan pada hasil belajar anak. Dan sasaran yang telah saya teliti yaitu siswa-siswi kelas 5 SD Negeri Gadok. Discovery learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Tahap keempat, mengumpulkan data. Tahap kelima, pengolahan data. Tahap keenam, pembuktian, dan tahap terakhir, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama, sikap. Teknik yang digunakan observasi, bentuk penilaian, lembar penilaian. Penilaian yang kedua, ranah pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Penilaian yang ketiga, keterampilan, menggunakan teknik performance dan bentuk praktik dan diskusi. Salah satu tujuan utama dibuatnya aturan dan norma di sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terstruktur. Adapun norma dan aturannya sebagai berikut. Bagaimana sih proses pembelajaran tidak hanya menyenangkan namun juga bermakna? Agar tujuan pembelajaran di setiap pertemuan dapat tercapai dengan baik sehingga mampu meningkatkan kompetensi peserta didik, berbagai jenis model pembelajaran diterapkan sebagai wahana untuk menempuh belajar mengajar kondusif. Proses pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam dan berdoa, dilanjutkan pula dengan memeriksa kehadiran siswa, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Saya juga mengajak peserta didik saya dengan sedikit mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Tujuannya agar peserta didik dapat menghubungkan atau mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dibahas kali ini. Langkah selanjutnya, peserta didik memperoleh informasi tentang materi pokok yang akan mereka pelajari hari ini. Selain itu, mereka juga perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga mereka akan memfokuskan pemikiran mereka. Saya juga perlu menyampaikan berbagai manfaat mempelajari materi tersebut agar pembelajaran akan jauh semakin bermakna. Langkah pertama, kegiatan inti peserta didik mengamati hal-hal baru. Melalui proses pengamatan, mereka secara bergiliran. Murid mengidentifikasi masalah yang terilustrasikan sekaligus memberikan hipotesanya. Pada tahap ini, peserta didik diperbolehkan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing, termasuk meminta penegasan dari guru. Tahap selanjutnya, murid melakukan pemeriksaan data melalui eksperimen sesuai petunjuk kerja yang telah dibuat dan mendokumentasikan kegiatannya baik berupa video maupun foto yang dapat dijadikan sebagai bahan proyek untuk produk akhir di pelajaran. Selama kegiatan eksperimen berlangsung, guru dapat melakukan pendampingan di masing-masing kelompok untuk memberikan dampingan apabila murid membutuhkan bantuan. Dalam tahap ini, murid dapat saling bertanya jawab untuk membandingkan hasil pengamatan yang telah dilakukan untuk menghindari miskonsepsi atau salah persepsi. Pada bagian penutup, pada proses pembelajaran kali ini, saya mengajak peserta didik saya untuk menguji pemahaman atau tingkat penguasaan mereka tentang materi yang baru saja mereka pelajari dengan cara bermain game atau kuis. Selanjutnya, refleksi. Melalui tahapan ini, saya akan dapat berintrospeksi diri agar nantinya mampu menciptakan proses pembelajaran yang jauh lebih baik. Sebelum akhir proses pembelajaran, saya meminta peserta didik saya untuk mempelajari materi selanjutnya di rumah melalui internet dan bahkan juga menonton YouTube. Proses pembelajaran saya dan peserta didik saya tutup dengan mengucapkan syukur dan salam. Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh dengan kebermaknaan, dan tentunya berpihak dengan murid perlu persiapan yang baik. Kenapa sih alur tempat duduk itu sangat penting dalam pembelajaran siswa? Peraturan tempat duduk sangat penting karena adanya tatap muka antara siswa dengan guru di dalam kelas. Tatap muka ini digunakan agar guru dapat mengontrol dan mengawasi siswa-siswi di dalam kelas sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan efektif. Berikut atasi tantangan dan hambatannya dan juga evaluasi dan penyesuaiannya. Sekian dari saya akhiri dengan menampilkan tugas praktikum termometer peserta didik kelas 5 SD Gadok. Terima kasih.